I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton record ini, dan juga mohon izin Bapak selaku dosen. Jadi kami dari kelompok 7 di mata kuliah International Communications, kali ini kita bakal mendiskusikan atau memaparkan hasil dari kinerja kami mengenai topik yang berjudul menelaah fenomena sosial dalam perspektif globalisasi, budaya barat, dan dinamika media global. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri kita. Nah, yang pertama ada Zulfiana Rahmadewi dengan NIM akhir 143. NIM akhir 141. Kemudian ada Anissa Putri Ardian dengan NIM akhir 072. Kemudian ada Ridwan Nur Rahim dengan NIM akhir 093. Kemudian ada Nadia Antika dengan NIM akhir 125. Kemudian ada saya sendiri, Hamidah, selaku moderator dengan NIM akhir 103, dan yang terakhir ada Ani Nugroho dengan NIM akhir 139. Lanjut. Nah, pertama akan ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan kami. Jadi di era digital seperti sekarang ini, masyarakat itu kan semakin mudah terhubung dengan berbagai informasi dari seluruh dunia. Nah, kita bisa mengakses film, berita, atau tren dari berbagai negara, menunjukkan bahwa proses globalisasi semakin kuat, terutama sejak berkembangnya teknologi komunikasi pada akhir abad ke-20. Nah, dalam proses ini, media itu memiliki peran yang sangat penting karena media bisa di next. Baik, lalu di bagian kedua yaitu tentang globalization of Western culture, kami menemukan dua hal serta 10 temuan. Yang pertama tentang dominasi budaya barat. 5 temuan tersebut yaitu mencangkup tentang globalisasi menyebarkan budaya barat melalui film, musik, fashion, dan media barat. Globalisasi memungkinkan produk barat beredar secara luas melalui jaringan media global, film, musik, dan media digital menjadi saluran utama penyebaran nilai dan simbol budaya ke berbagai negara. Lalu, konten budaya barat sering menekankan kebebasan individu, ekspresi diri, dan konsumsi sebagai bagian dari lifestyle. Nilai ini kemudian ikut tersebar bersama produk budaya tersebut. Yang ketiga, media global sering menampilkan gaya hidup modern yang identik dengan life freedom atau kebebasan, lalu mobilitas, dan kemakmuran. Representasi ini membentuk aspirasi masyarakat di berbagai negara mengenai lifestyle yang digeneralisasi. Lalu yang keempat yaitu dalam masyarakat global, identitas tidak hanya dibentuk oleh budaya lokal, tetapi juga oleh partisipasi dalam budaya populer global seperti film, musik, dan tren digital. Lalu selanjutnya,
Jaringan komunikasi global membuat penyebaran budaya terjadi sangat cepat. Media berperan besar dalam menentukan budaya mana yang menjadi dominan dalam ruang global. Lalu untuk pembahasan kedua yaitu mengenai platform global dan standar kemajuan. Jadi platform digital media global menjadi sarana utama distribusi budaya, teman-teman, sehingga nilai dan gaya hidup barat lebih mudah tersebar secara internasional. Lalu yang kedua, industri hiburan dan media digital menciptakan arus budaya global yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara secara bersamaan. Lalu yang ketiga, algoritma digital membuat dominasi konten barat. Jadi sistem algoritma pada platform digital sering mempromosikan konten yang sudah populer secara global, sehingga budaya barat semakin terlihat dominan, teman-teman, dalam hal ini. Lalu yang keempat, budaya barat dipersepsikan sebagai tolak ukur modernitas. Jadi karena dominasi media global, banyak masyarakat itu melihat budaya barat sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Dan yang terakhir, negara berkembang sering meniru gaya hidup barat sebagai simbol kemajuan. Ya, kalau dalam hal ini mungkin teman-teman tidak asing. Jadi proses ini tuh membuat beberapa masyarakat itu mengadopsi gaya hidup barat sebagai cara untuk menunjukkan status modernitas mereka, teman-teman, atau kemajuan status sosialnya. Seperti itu. Next, kita lanjut ke bab berikutnya. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian kita beranjak kepada slide berikutnya, yaitu mengenai concern for cultural diversity. Nah, pertama-tama kita perlu pahami dulu apa toh yang dimaksud dengan keberagaman budaya. Nah, jadi keberagaman budaya atau cultural diversity itu menunjukkan pada keberadaan berbagai praktik yang ada, kayak nilai, terus juga bahasa, kemudian juga ada identitas budaya yang berbeda dalam satu masyarakat gitu. Nah, artinya dalam satu lingkup masyarakat itu tuh bisa saja banyak sudut pandang, banyak cara hidup, banyak tradisi maupun nilai yang berbeda-beda gitu. Nah, di era globalisasi ini ya berperan penting dalam memainkan percepatan pertukaran budaya, kemudian juga informasi, kemudian gaya hidup, musik, film, dan berbagai bentuk budaya lainnya yang memang menyebar dalam satu negara atau wilayah itu dengan cepat. Nah, itu. Nah, di sisi lain proses ini tuh juga bisa menimbulkan mengurangi, bahkan menekankan keberagaman budaya lokal yang ada. Nah, selanjutnya kita bakal menuju ke ini, perspektifnya dari Aldrin mengenai konsep modernity at large, cultural dimensions of globalizations pada tahun 1996. Jadi globalisasi itu tidak hanya berarti pada penyebaran budaya barat secara linear atau satu arah aja ke seluruh dunia. Nah, globalisasi itu justru melibatkan yang disebut dengan mediascape atau jaringan media global yang memang membentuk bagaimana dunia itu melihat suatu budaya. Nah, itu bisa melalui TV, film, internet, dan juga media sosial yang sekarang kita pakai. Jadi, masyarakat di berbagai tempat itu bisa mengakses dengan bersamaan tanpa mengenal batas geografis maupun waktu. Kemudian, yang ketiga itu ada peran media menurut Zayani tahun 2011. Nah, menurut Zayani itu media amat sangat membantu ya untuk menjaga budaya lokal itu tetap ada gitu. Nah, yang pertama itu ada dengan caranya mempromosikan dialog antar budaya sehingga budaya yang ada itu bisa saling kenal, bisa saling memahami dalam suatu diskusi itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah media itu dapat mendorong pemahaman lintas kelompok, entah itu dari etnis, agama, kemudian ras, dan juga
latar belakang atau background sosial yang berbeda-beda. Dan terakhir atau yang ketiga itu adalah dengan cara media dapat memberikan ruang bagi komunitas marginal atau kelompok yang memang kurang terdengar suaranya, sehingga mereka juga bisa bersuara, mereka juga bisa mengekspresikan identitas mereka itu kepada seluruh dunia juga, seperti itu. Kemudian next. Jadi selanjutnya adalah Global English. Global English itu adalah satu fenomena ketika bahasa Inggris ini menjadi bahasa utama dalam komunikasi global. Bahasa ini itu berfungsi sebagai penghubung bahasa antar negara, terutama dalam media dan juga platform digital. Kemudian di media internasional seperti BBC dan juga CNN itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Begitu juga dalam platform yang lainnya seperti Netflix dan juga TikTok yang menjadikan platform tersebut bahasa Inggris itu sebagai bahasa dominan dan juga distribusi konten global. Di mana dampaknya itu adalah komunikasi antar negara menjadi lebih mudah dan akses informasi itu semakin luas. Namun, dominasi ini juga bisa menggeser penggunaan bahasa lokal dan lebih modern atau bergengsi. Jadi, Global English ini menunjukkan bagaimana globalisasi media tidak hanya memengaruhi budaya, tetapi juga memengaruhi bahasa dan juga identitas masyarakat. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait regionalization in the media market. Jadi, regionalization dalam media market ini merupakan strategi media global untuk menyesuaikan konten dengan karakteristik budaya, nilai sosial, bahasa, serta selera dan preferensi audiens di wilayah tertentu. Dalam konteks globalisasi budaya barat dan dinamika media global, fenomena ini menunjukkan bahwa media global tidak sepenuhnya menyeragamkan konten mereka ke seluruh dunia, melainkan melakukan adaptasi agar tetap relevan dan dapat diterima oleh pasar regional. Menurut Castells 2005, dalam konsep masyarakat jejaring global, kekuatan media tidak semata-mata terletak pada dominasi atau jangkauan global, tetapi pada kemampuannya mengelola jaringan secara fleksibel serta beradaptasi dan bernegosiasi dengan konteks lokal guna menciptakan relevansi regional. Proses ini itu dikenal dengan nama globalization, yaitu perpaduan antara unsur global dan lokal dalam dinamika media global. Dengan demikian, regionalization menunjukkan bahwa globalisasi media bukan sekedar bentuk dominasi budaya barat, melainkan juga proses adaptasi dan hibridisasi budaya di tingkat regional, di mana media global menegosiasikan kontennya agar tetap relevan dengan nilai, identitas, dan konteks sosial masyarakat setempat. Next. Nah, lalu ada localization in the media market. Nah, localization ini tuh merupakan proses ketika media global menyesuaikan kontennya agar sesuai dengan budaya, bahasa, dan konteks lokal suatu masyarakat. Nah, tujuannya itu agar konten tersebut lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens di daerah tersebut. Nah, dalam konsep network society yang dijelaskan oleh Manuel Castells, arus budaya global ini tuh sebenarnya terbentuk dari interaksi antara aktor global dan aktor lokal. Nah, artinya budaya lokal itu tidak sepenuhnya hilang karena globalisasi, tetapi justru beradaptasi di dalam jaringan media global. Nah, contoh localization dalam media bisa dilihat dari penggunaan subtitle ataupun dubbing dalam bahasa lokal, penyesuaian bahasa dalam konten, serta munculnya konten lokal di platform media global. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa globalisasi media tidak selalu membuat budaya menjadi sama, tetapi terjadi proses adaptasi antara budaya global dan budaya lokal tersebut. Next. Selanjutnya kita membahas tentang fenomena sosial yang muncul. Nah, terdapat
fenomena yang pertama ada budaya hibrida. Nah, budaya ini adalah campuran budaya lokal dan budaya luar yang jadi masyarakat ini masih memakai budaya sendiri tetapi juga terpengaruh terhadap budaya global. Selanjutnya ada perubahan identitas generasi muda. Nah, generasi muda yang sekarang lebih mudah terpengaruh budaya luar karena internet dari media sosial yang akibatnya gaya hidup dan cara berpikir ikut berubah. Selanjutnya ada pola konsumsi media global tetapi lokal. Nah, masyarakat tersebut banyak memakai media global seperti YouTube atau Netflix, tetapi tetap menonton atau membuat konten yang sesuai dengan budaya lokal tersebut. Nah, yang terakhir ada negosiasi modernitas dan tradisi. Nah, modernisasi ini masyarakat tidak meninggalkan tradisi, tetapi menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Jadi, fenomena ini terlihat bahwa globalisasi tidak selalu menghilangkan budaya lokal, tetapi justru membuat budaya lokal beradaptasi dengan perkembangan zaman. Next. Nah, kemudian kita beranjak ke studi kasus ya teman-teman. Jadi beberapa minggu yang lalu sempat ada kasus yang cukup trending yaitu mengenai China Maxing atau Becoming Chinese. Nah, jadi fenomena ini tuh viral di media sosial di TikTok, tapi awalnya itu dari Twitter atau dari aplikasi X. Jadi pada Februari 2026 atau awal tahun itu tren ini tuh booming gitu. Jadi generasi muda terutama di Gen Z itu mengunggah tren gaya hidup yang terinspirasi dari budaya Cina. Nah, itu terutama adalah orang-orang yang dari budaya barat. Jadi budaya barat itu seolah-olah ingin menerapkan gaya hidupnya dari Cina itu tadi. Nah, hal itu tuh kenapa toh kok ada gitu budaya seperti ini atau tren seperti ini? Nah, itu tuh karena ingin mengekspresikan budaya atau kritik sosial terhadap budaya Amerika. Nah, jadi istilah gabungan kata dari China and Maxing itu adalah slang dari internet untuk memaksimalkan suatu peristiwa ada. Nah, tren ini itu ada ditandai dengan humor membuat konten dengan narasi "You met me at a very Chinese time in my life." Jadi pertamanya ada dari TikToker dan juga dari X dengan akun yang sudah tertera itu teman-teman. Nah, itu. Nah, jadi secara globalization of Western culture ini tuh menunjukkan bahwasanya budaya global itu tuh nggak hanya Barat aja loh, ada loh budaya-budaya lain seperti budaya di Timur. Terus juga intinya budaya yang tidak selalu marginal atau tidak selalu mendominasi. Tidak selalu mendominasi. Nah, seperti itu. Nah, secara concern for culture diversity-nya itu, jadi dari Gen Z itu yang mengeksploitasi budaya lain demi adanya keberagaman, bukan satu budaya yang linear aja. Nah, kemudian secara global English, nah konten yang mereka buat dari konten creator yang ada itu tuh mereka tetap pakai bahasa Inggris sebagai lingua francanya. Jadi biar seluruh dunia juga tahu gitu. Bahasanya budaya Cina itu seperti ini, tapi disampaikan dengan bahasa yang memang sudah mendunia gitu ya, yaitu pakai bahasa Inggris. Kemudian secara regionalization media market, jadi konten ini itu bukan selalu fokus pada satu suara global, intinya juga sebagai campaign bahwasanya ada budaya-budaya yang lebih beragam, tidak selaras hanya budaya barat saja, seperti itu. Dan terakhir ada localization media market. Nah, ini itu menunjukkan bahwa media itu juga menyediakan ruang adaptasi konten. Jadi media sosial dan lain sebagainya itu tuh sebagai pendukung bahwasanya menunjukkan adanya keberagaman budaya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya ya ini globalisasi tidak hanya menyebabkan penyeragaman budaya, tetapi juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan menghubungkan unsur global dan lokal. Nah, di tengah arus tersebut, tantangan utamanya yang dihadapi adalah menjaga keberagaman budaya agar tidak hilang oleh pengaruh budaya luar. Oleh karena itu, regionalisasi dan lokalisasi menjadi strategi penting untuk
untuk mempertahankan identitas budaya lokal. Dalam hal ini, media berperan sebagai ruang dialog yang mempertemukan nilai global dan lokal sehingga tercipta keseimbangan antara modernitas dan transisi dalam kehidupan masyarakat. Oke, tibalah kita pada ending presentasi kita, jadi mungkin tidak bisa langsung teman-teman mungkin ada pertanyaan di sini, tapi mungkin kalau video ini diupload di media sosial seperti YouTube, teman-teman bisa komen di situ. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're